namanya, bisa dipirsani oleh Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas drive dengan form nih Bapak Ibu. Jadi nanti pelan-pelan saja nggih. Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan kira-kira apa yang bisa lakukan dengan drive saya, nggih. Apa yang bisa saya isi pada drive saya, nggih. Sejauh mana kapasitasnya. Nggih. Apakah sama dengan akun biasa, nggih. Karena jujur aja Bapak Ibu sekalian, saya untuk penggunaan belajar ID ini, akun belajar ID ini, saya senang sekali Bapak Ibu. Senangnya saya pertama, saya bisa melakukan pengaturan di kelas nih. Kalau dulu itu sulit Bapak Ibu sekalian. Pengaturan kelasnya itu hanya pengaturan kamuflase, karena begitu saya berikan isinya, misalnya materinya, materi beberapa materi itu sudah mulai habis. Tahu-tahu kapasitasnya tinggal 10 giga. Tahu-tahu kapasitasnya tinggal 2 giga. Tahu-tahu habis. Malam-malam saya dikomplain anak, Pak nggak bisa masuk. Apa ini saya nggak bisa kirim tugas. Nah, ini berkali-kali semacam itu. Sehingga saya pernah mengalami semester kemarin itu saya harus ganti akun Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai dengan hari ini untuk akun Google pribadi saya memiliki beberapa akun, di mana akun-akun itu saya gunakan untuk pembelajaran sekalian. Jadi anak-anak itu berganti-ganti, kelasnya itu ganti kelas, ganti akun. Jadi tugasnya anak-anak itu berserakan di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Karena kapasitas drive-nya itu hanya 15 giga. Jadi kalau saya harus di dalam akun kemarin, ya, yang akun biasa itu, saya sendiri kalau akan membuat share materi itu saya harus mengosongkan dulu drive saya. Padahal mengosongkan drive itu kan lama Bapak Ibu sekalian. Juga kadang-kadang kita karena terlalu capek gitu Bapak Ibu sekalian. Ada juga file yang penting yang ikut kita hapus. Nah, itu kalau udah kayak gitu tambah puyeng kita. Nah, di Google Drive akun belajar ID ini, itu kita punya akun yang punya kedalaman drive yang bisa katakanlah tanpa batas. Baik, kita coba. Sudah bisa dipirsani Bapak Ibu sekalian nggih? Bapak Ibu sekalian, ini untuk penggunaan akun drive di akun belajar ID, saya baru menggunakan 2,1 giga. Ini baru berapa hari ini? Baru berapa hari ini? Baru 2 mingguan ini Bapak Ibu sekalian, 2 mingguan. Ya 3 minggu lah, 3 minggu ini sudah 2,1 gigabyte Bapak Ibu sekalian. Kalau saya cek di Gmail, email saya sudah berapa ini? Kalau yang akun biasa kan paling hanya berapa mail yang masuk. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau yang mail ini kemarin apa tadi ya? Tadi pagi. Saya lihat sudah 1.500-an. 1.500-an ya nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Wah, sudah 1.600 Bapak Ibu. 1.600 ini kalau akun biasa isinya segitu sudah empot-empotan Bapak Ibu. Oke. Empot-empotan ini dari yang biasa ya. Ini biasanya tampilannya banyak sekali, ini termasuk punya Bapak Ibu sekalian yang masuk ke saya. Nanti setelah tahap 3 selesai, terus saya verifikasi mana yang masuk, mana yang diklat, mana yang bukan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kita masuk pada pembahasan drive Bapak Ibu. Ini drive kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ini drive kita. Sudah bisa dipersani Bapak Ibu? Halo? Sampun, sudah Pak.
Eh, Drive kita kamu itu, Ibu Dino sih Bu. drive kita itu dalam, ya, Dino sih Pak halo, untuk Gi, pripun, Pak? nanti kira-kira yang ya untuk yang nanti kira-kira akan ditugaskan, mohon tolong untuk agak ditekankan ya Pak ketika menjelaskan. Dari kemarin sudah saya tekankan terus, Pak. Ya, ya masalahnya kalau kemarin kan saya tertinggal. Iya, Oh, tertinggal, Gi, benar-benar. Nanti saya kan pelan, Pak, saya pelan. Sama seperti kemarin, pelan. iya, iya, terima Yang kasih. pertama ini, apa namanya, Gi, sami-sami, Pak. Ini drive kita, Bapak Ibu sekalian. Secara umum, drive kita tidak terlalu berbeda tampilannya. Hanya di pojok kanan atas itu ada tulisannya belajar ID. Ini menunjukkan bahwa akun kita adalah akun belajar ID, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, eh, di sana ya storage-nya ini penyimpanannya, ya. Penyimpanannya itu hanya tertera penggunaannya saja, Bapak Ibu. Eh, Penggunaannya itu 2,1 giga used, ya, digunakan itu baru 2,1 giga. Ya, ini berarti bahwa apa namanya, drive kita itu tanpa batas gitu, tidak ada batasnya. Beda dengan akun Gmail kita yang pribadi, nih. Misalnya di sini tertera 2,1 giga dari gitu, dari berapa. Kemudian misalnya sudah dipakai 5 giga dari, ya. Untuk share screen-nya tadi terputus, kayaknya ada Ibu yang Oh share screen. iya. Tadi ada yang sempat, jadi monggo. Tempat saya Anggi teman Pak. Apa enggak ya? Enggak terputus enggak ya Pak? Masih ya? Oh ya. Ini, oh iya tadi ke anu Pak, ke apa? Ke apa namanya itu di pause Pak, ke pause. Tadi ada yang berarti tadi ada yang masuk Pak. Baik. Maaf, Ini saya menandakan, tadi oh nggih, nggak apa-apa Bu. Saya lanjut, saya lanjut ya Pak Ibu nggih. Kita yang pelan-pelan saja. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian nanti paham sekali. Nggih. Harapan saya Bapak Ibu bisa maksimal di sini. Untuk yang penggunaannya itu semacam ini Bapak Ibu. Jadi kita saya sendiri baru menggunakan 21 giga. Ini aja belum belum apa? Belum banyak yang saya upload. Saya sedang mengupload satu persatu Bapak Ibu sekalian. File-file yang dasar itu saya masukkan misalnya RPP, gitu. Kemudian ada apa namanya? Khusus naratif teks, penilaian harian, ini meeting record, ya, dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Termasuk ini juga belum saya tata masuk ke mana gitu Bapak Ibu sekalian. Karena itu tadi kita harus berbagi waktu, berbagi energi, sekaligus menata kita di dalam drive ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada proses yang apa namanya memasukkan file dan sebagainya, gitu, Bapak Ibu saya perkenalkan pada satu settingannya dulu nih. Settingannya itu berada di ini sebelah titik 9 nih. Saya ulang. Ini berada di sebelah titik 9 ini. Oke. Klik di sini settingannya. Klik. Nah, klik settingan. Di dalam settingan ini Bapak Ibu bisa melihat ini penggunaannya hanya 2,1 GB baru digunakan gitu. Dan yang lainnya belum tahu nanti mau sampai kapan di sininya. Kemudian yang Bapak Ibu juga bisa melakukan convert upload nih to Google Docs editor format. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan apa namanya change language setting. Bapak Ibu juga bisa melakukan apa offline gitu. Diklik on offline, enable. Oke, Bapak Ibu bisa melakukan ini pekerjaan offline. Jadi kalau diklik bagian ini nanti Bapak Ibu sementara di offline kan Bapak Ibu bisa membuka drive secara offline. Nanti kemudian disinkronkan gitu Bapak Ibu.
Ini settingannya nggih. Density-nya bisa comfortable, bisa cozy, ada compact. Monggo Bapak Ibu pilih yang mana. JSON-nya ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sana ada notification-nya, ada browser, ya, ada manage application-nya. Ya. Ini untuk yang nanti akan di screenshot nih Bapak Ibu. Saya sampaikan ini bagian ini harus ada ininya Bapak Ibu, terutama yang offline, kemudian convert uploads-nya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada teknis penggunaan Drive. Cara menggunakannya sama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, klik yang bagian ini, bagian new Bapak Ibu. Bagian new ini. Bagian new ini Bapak Ibu akan ditampilkan pembuatan folder. Bisa buat folder, file upload, atau mungkin Bapak Ibu akan mengupload folder. Foldernya ini, jadi folder itu berisi di dalamnya file-file tertentu, daripada upload berkali-kali, mendingan upload satu folder sekalian. Bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Disiapkan saja jaringan internet yang mumpuni, sehingga nanti Bapak Ibu kalau mengupload folder dengan kapasitas besar itu tidak terganggu nih Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya file upload, ya, unggah file, ya, itu nanti bisa tergantung filenya apa yang diunggah nih Bapak Ibu sekalian. Kalau bentuknya Word, ya mungkin akan cepat. Bentuknya PPT, nih, PowerPoint mungkin cepat. Ya, mungkin kalau video mungkin juga, kalau videonya tidak terlalu panjang mungkin juga cepat. Tapi kalau videonya sampai panjang, durasinya lebih dari 30 menit, memakan kapasitas sampai dengan 1 giga, ya itu otomatis butuh waktu, butuh waktu dan juga kapasitas ininya jaringan internetnya. Ini bagian yang Bapak Ibu bisa unggah, unggah file atau folder. Ini langkah pertama. Misalnya kita akan membuat folder nih Bapak Ibu. Klik folder. Foldernya misalnya saya tulis materi. Materi GSE 29. Kayak gitu nih. Materi pembelajaran. Langsung ke teknis saja biar nanti Bapak Ibu sekalian buatnya sama. Nanti Bapak Ibu akan diminta membuat folder ini Bapak Ibu sekalian. Materi pembelajaran GSE B29 boleh. Tambah sini misalnya SD gitu boleh. Tapi yang jelas bukan nama yang lain gitu Bapak Ibu, karena ini termasuk soal. Nanti Bapak Ibu klik create folder. Nah, setting up offline. Berarti ini lagi offline Bapak Ibu. Nanti disinkron, klik sini. Nanti kalau saya klik di sini offline, nanti saya terputus Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada folder materi pembelajaran GSE SD 29. Nah, di sana Bapak Ibu bisa klik folder ini untuk mengisi file-file yang Bapak Ibu butuhkan. Cukup klik 2 kali. Saya ulang. Oke. Bapak Ibu, kalau akan menggunakan foldernya, kita masuk tadi. Ini masuk sini, foldernya ini. Foldernya, klik 2 kali. Nanti akan masuk ke folder. Ini My Drive, ini nama foldernya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa upload file apa saja. Ya. Caranya, klik New, kemudian Bapak Ibu klik File Upload. Yang diunggah itu yang dari mana? Yang dari laptop Bapak Ibu sekalian, yang dari PC Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh, saya akan mengunggah satu materi lah, misalnya gitu. Yang bawah. Misalnya saya mau,
Nah, PDF misalnya nih, naratif teks gitu nih. Saya klik 2 kali, kemudian di sana prosesnya langsung nih, Bapak Ibu sekalian, mengunggah ya, itemnya. Gitu. Caranya demikian Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini finishing upload. Nah, maka teks ini sudah berpindah dari laptop Bapak Ibu sekalian, dikopikan di drive. Di drive-nya sudah ada kopinya. Ada apa? Ada salinannya gitu Bapak Ibu sekalian. Ini di close saja Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ada permintaan dari soal itu nanti satu file yang berisi 3 nih Bapak Ibu. Ini pembuatan drive-nya foldernya seperti tadi. Kemudian ini kita masuk ke apa sekalian saja nggih. Nah, contohnya misalnya di sini materi belajar GSE. Nah, ini misalnya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Di sana nanti Bapak Ibu bisa memasukkan 3 file utama pada Google Drive Bapak Ibu sekalian, yang berisi 3 file itu berupa slide, ya, ini slide, kemudian doc, dan ada spreadsheet-nya. Karena ini aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh akun Google Bapak Ibu sekalian. Bukan Word, nggih. Jangan sampai nanti tugasnya itu kan diminta 3. Ini mau ditambah kuesioner, ditaruh sini juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting 3 file ini ya berada di satu folder materi pembelajaran. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, folder ini itu bisa kita Bapak Ibu bisa kita share Bapak Ibu. Bisa kita share. Caranya klik di bagian tanda panah ini Bapak Ibu. Kita misalnya mengundang teman kita, untuk melakukan editing atau misalnya copying ya, atau menyalin file ini, ya, bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian Bapak Ibu. Di sini sudah share with people and group. Bapak Ibu masukkan sini. Namanya misalnya ini Pak Iman Santoso 70 guru.smp.belajar.id ya. Dan saya gitu. Iman Santoso ini belum keluar. Kalau belum keluar, misalnya saya masukkan kepala sekolah saya, Sujoto. Nah ini kepala sekolah saya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan tadi yang ini bisa di-emailkan atau menggunakan chat untuk memberikan pengantar gitu boleh. Atau misalnya Bapak Ibu bisa tulis notifikasinya di sini misalnya mohon dikoreksi misalnya koreksi. Ini kepala sekolah ya. Bapak Ibu klik send. Ya. Posisinya editor nih Bapak Ibu sekalian. Maaf ini tidak saya send karena ini sudah berkali-kali saya gunakan nama Pak Joto ini. Kira-kira semacam itu Bapak Ibu nanti di send. Nah, saya klik cancel. Nah, itu baru untuk yang sharing Bapak Ibu sekalian. Jadi foldernya di share. Nah, sekarang kalau misalnya foldernya mau dibagikan linknya misalnya, sama diklik bagian tanda panah ini untuk mudah. Bapak Ibu, kalau tadi editornya diklik yang bagian share. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu akan membagikan linknya, Bapak Ibu cukup klik yang bagian get link.
bagian get link. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya Bapak Ibu lupa. Di bagian klik di sini itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang pertama restricted-nya. Kalau restricted itu berarti khusus untuk Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian yang kalau pilihan keduanya diklik misalnya gitu nggih. Klik. Posisinya Nah, Kementerian Pendidikan ini untuk SMP berarti hanya orang-orang yang mempunyai akun belajar ID yang ngajar di SMP. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membagi linknya ke setiap orang, ya tanpa ketahui apakah itu guru SMP, guru SD, guru SMA, siapa saja, karena Bapak Ibu memiliki kedekatan dengan mereka dan meminta mereka untuk barangkali juga berkomentar, ya, atau sekedar melihat saja, Bapak Ibu gunakanlah yang pilihan ketiga yang anyone with the link. Jadi semuanya nanti bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Gitu, klik di sini. Ya. Nah, jadi anyone on the internet with this link can view. Setiap orang dengan menggunakan internet bisa melihat, gitu ya, melihat yang dilihat apanya? Yang dilihat filenya Bapak Ibu atau foldernya Bapak Ibu. Ya, posisinya viewer. Ya, hanya melihat. Atau ada yang lain, atau komentar, editor, ya, boleh Bapak Ibu silahkan pilih. Tapi kalau saya menyarankan viewer saja Bapak Ibu, karena kalau misalnya dikasih posisi editor, mereka juga bisa mengedit nih Bapak Ibu. Gitu nggih, Bapak Ibu terus klik dan jangan lupa di copy linknya, klik copy dan nanti disebarkan di WA Bapak Ibu sekalian atau disampaikan khusus kepada siapa misalnya. Gitu Bapak Ibu sekalian, untuk menyebarkan foldernya. Nah, kemudian selain folder, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang serupa pada file. Misalnya ini, tugas. Klik kanan, nah, sama Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau misalnya mau share, maaf ini. Bapak Ibu kalau mau share ini apa namanya file, bisa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu cukup klik filenya, kemudian klik kanan Bapak Ibu. Klik kanan, Bapak Ibu tinggal pilih mau mempersilahkan editor masuk, ya berbagi file, atau hanya sekedar menyebarkan linknya saja agar bisa dilihat. Sama prosesnya dengan yang folder tadi nih. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik sekali. Kemudian untuk selanjutnya, ini pilihan-pilihannya juga banyak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau memindahkan, boleh. Oke. Kemudian memberikan nama lagi, boleh. Ini mau klik available offline. Klik saja Bapak Ibu, bisa di sini. Dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di akun Google ini itu ada pembersihan otomatis Bapak Ibu, nih. Tapi pembersihan otomatis itu apa namanya? Memakan waktu 30 hari Bapak Ibu. Biasanya kalau file-file sampah itu biasanya masuk ke tempat sampah, ada di trash ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ini ada di trash. Nah, nanti filenya yang dianggap sampah oleh Google, Bapak Ibu bisa nih, jangan sampai lupa tidak mirsani. Contohnya misalnya meeting GSE ini. Nah, ini kan nanti bisa saya lihat ini bisa masih digunakan atau tidak. Misalnya kalau digunakan berarti nanti langsung di restore. Klik kanan, restore.
Nah, restore berarti nanti kalau restore langsung naik ke atas. Kalau misalnya tidak perlukan, ya langsung delete saja, delete forever di dada gitu. Nah, di drive ini juga merupakan tempat hasil pekerjaan putra-putri Bapak, putra-putri kita semua Bapak Ibu sekalian. Nih, kita bisa melihat pada shared with meaning di sini. Jadi file yang dibagikan dengan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini filenya nih Pak Iman, Putarwati, Bu Nurjana. Ini sudah memberikan file ke saya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini file-file Bapak Ibu sekalian juga sama. Ini sudah tertampung di sini. Masuk ini filenya pembelajaran anak saya ini juga sudah masuk. Ini seluruhnya hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kemarin tahap 1, tahap 2, dan juga tugas-tugas dari anak didik saya Bapak Ibu sekalian. Ada di shared with me. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk yang Google Drive-nya. Mudah nggih? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Tidak, Pak. Tidak, oke. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian nggih? Oke, baik. Insya Allah bisa. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada Google Form gitu Bapak Ibu. Caranya, cara masuk ke form pakai ini saja Bapak Ibu. Klik yang di sini, gitu. Klik new, kita buat form. Kemudian pakai blank form gitu Bapak Ibu. Klik blank form. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat kuesioner PJJ gitu Bapak Ibu. Kuesioner PJJ. Kuesioner PJJ itu nanti diminta untuk memanfaatkan seluruh pilihan option yang di sini Bapak Ibu, dialog optionnya ya dari short answer sampai dengan date and time. Ini kalau misalnya agak idealis, Bapak Ibu bisa gunakan ini sekolah untuk checklist kesanggupan, kondisi, termasuk alat PJJ penunjang, ya, kemudian software, hardware untuk PJJ putra-putri Bapak Ibu sekalian, termasuk evaluasi proses pembelajaran jarak jauhnya, apakah bisa diterima atau tidak. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kontrol kondisi putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan misalnya diminta untuk mengunggah foto, ya, foto lagi belajar misalnya gitu. Apakah nanti kan Bapak Ibu bisa melihat apakah putra-putri Bapak Ibu sekalian itu rambutnya gondrong, semiran, alam, atau mungkin untuk bilang ya ada yang mungkin tindikan dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita kontrol Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita itu di rumah malah kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka. Ya paling tidak kita mengontrolnya ya, mungkin 2 bulan sekali gitu. Atau paling tidak selama satu semester minimal 1 kali, atau ini menjelang tes gitu nih, menjelang PTS, udah sesudah PTS kemudian dicek lagi anak-anak kita bagaimana kondisinya, sehatkah, sakitkah. Gunakan aplikasi form ini Bapak Ibu sekalian. Masuk pada form nih Bapak Ibu, kita masuk pada langsung mengerjakan soal. Misalnya kuesioner pendidikan. Misalnya Bapak Ibu mau gunakan nama SD boleh, SMP, yang 2 Sumbang. Nah, buat kemudian klik yang bagian untitled form, sini akan muncul otomatis untuk nama filenya Bapak Ibu sekalian.
Hanya di sini berikan deskripsinya, misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama tentu Bapak Ibu buat nama. Gunakan short answer nih Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa di sini klik required. Required itu wajib Bapak Ibu. Kemudian tambahkan sudah tahu. Misalnya kalau Bapak Ibu di SD kan sudah tahu kelasnya gitu. Nah, kelas 3, kelas 4. Nah, tidak perlu ditanya kelas berapa. Tanya ini nomor absen. Nomor absen. Bapak Ibu bisa menggunakan di sini yang drop down atau multiple choice boleh. Saya gunakan drop down. Drop down ini Bapak Ibu kasih aja misalnya nomor 1, 2, enter, kemudian enter lagi 3, enter lagi 4, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa klik required wajib. Kemudian Bapak Ibu tambahkan yang sini, klik add question. Nah, setelah nomor absen, misalnya kondisi kamu. Iya, tadi pakai multiple choice. Nah, tadi multiple choice. Nah, sudah multiple choice nih. Tadi sudah drop down, karena pakai multiple choice. Sehat, sakit, ya. Kemudian klik wajib. Ya. Kemudian yang kita masukkan berikutnya lagi, kita gunakan pilihan yang lain ya, selain multiple choice, misalnya sana ada checkbox, gitu. Oke, checkbox, misalnya punya HP, nah, ya, banyak punya, nah, kemudian enter ya, tidak, kita misalnya di checkbox, jawabannya saya tidak. Kemudian lagi wajib, nah, kemudian tambah sini setelah multiple choice checkbox, nah, misalnya cari yang lain, misalnya ini apa, multiple choice grid misalnya ya. Atau misalnya alat untuk PJJ misalnya gitu Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya HP, laptop, warnet gitu nih. Ini milik sendiri, misalnya tetangga yang misalnya warnet ya, misalnya apa bayar per jam misalnya. Tapi bisa jadi HP tapi bayar per jam gitu. Misalnya kalau ada anak yang milihnya itu ya harus kita terima, memang kondisinya semacam itu gitu sekali.
itu multiple choice grid. Kemudian saya tambah lagi, ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya jarak dari sekolah. Jarak dari sekolah. Bapak Ibu bisa menggunakan skala, Bapak Ibu sekalian. Misalnya linear scale, ya. Satu label, ya. 4 saja misalnya, tidak usah banyak, tidak usah banyak-banyak. Nomor 1 jauh, yang 4 dekat. Nah, nanti tampilannya akan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan yang lain-lainnya nih, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan seluruhnya, nih, biar nanti kita sama-sama berkembang. Kira-kira form ini bisa kita gunakan untuk apa saja gitu, tidak melulu untuk daftar hadir. Kalau daftar hadir kan kemarin sudah, nih. Tidak melulu hanya untuk soal, ya. Kita bisa gunakan untuk macam-macam Bapak Ibu. Termasuk misalnya satu lagi. Saya akan gunakan paragraf. Ini paragraf misalnya, nih. Salah ini. Jarak dari sekolah tadi pakai scale, ya. Pakai scale tadi. Nah, jangan 54 saja. Jauh, kemudian ya, tambahkan misalnya. Satu lagi misalnya, jelaskan kondisimu saat ini. Nah, Bapak Ibu gunakan paragraf, Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan bercerita. Kita lihat apakah cerita mereka enak kita dengar, enak kita lihat, atau membuat kita semakin terenyuh dengan kondisi mereka, Bapak Ibu. Nah, dari sanalah kita akan memompa motivasi kita, memompa semangat kita untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah membuat form ini, jangan lupa untuk setting Bapak Ibu untuk masuk ke bagian pengaturan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu checklist yang khusus untuk SMP, Bapak Ibu tidak akan bisa meminta orang lain mengisinya. Maka jangan di checklist Bapak Ibu. Yang checklist cukup misalnya kita cukup minta satu kali respon saja, ya. Kemudian presentation. Jangan lupa ini ada show progress, show link to submit another response. Nggak perlu. Ini jangan lupa tulis. Ini misalnya, ini untuk konfirmasi balik kepada orang yang mengisi form ini. Terima kasih sudah mengisi form ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat kuisnya. Oh, nggak perlu ini untuk jadi kuis. Nah, setelah dikonfirmasi message-nya, Bapak Ibu klik save. Ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan form ini ke orang-orang tertentu misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas, saya ulang, Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas send form ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tuliskan email di sini. Ya, untuk mempermudah, ya, saya masukkan kepala sekolah saya Sujoto, gitu. Nah, ini kepala sekolah saya, kemudian klik send di sini. Ini Bapak Ibu. Berarti ini di dalam email nanti kepala sekolah saya bisa melihat form ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menyebar atau disematkan pada classroom, bisa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu cukup klik bagian tengah ini. Diklik, ya. Kemudian Bapak Ibu shorten, boleh. Atau Bapak Ibu langsung pendekkan dengan menggunakan gg.gg atau bit.ly.com atau aplikasi yang lain. Copy saja, klik copy, kemudian masukkan ke gg.gg atau bit.ly.com. Itu nih Bapak Ibu.
Ini untuk memasukkan atau mau share ya. Share linknya ya Bapak Ibu. Saya cancel nggih. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin memasukkan editor Bapak Ibu. Editor atau kolaborator. Nih. Caranya Bapak Ibu sekalian, ini klik yang tanda 3 ini Bapak Ibu sekalian. Klik kolaborator ini. Dan copy. Atau kalau misalnya ini misalnya Bapak Ibu sudah tidak butuh, ya bisa buang ke tempat sampah. Untuk kolaboratornya ini, klik di add kolaborator. Klik. Ambil tunggu sebentar ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan kolaborator. Misalnya minta pertimbangan apakah kuesioner ini sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum, di bagian mana perbaikannya. Bapak Ibu bisa klik sini. Saya masukkan nama kepala sekolah saya di sini. Nah, sudah masuk kolaborator ini. Jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan pesan, ketik di sini saja. Mohon dikoreksi. Kalau tidak tulis di sini, Bapak Ibu cukup klik di sini bagian ini juga nggak apa-apa ini Bapak Ibu sekalian. Chat misalnya di chat message, chat Google, nah di bagian chat. Nanti lanjut nih. Atau di bagian emailnya boleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagian emailnya boleh. Silakan. Atau di sini notifikasi boleh. Nanti kemudian klik send-nya gitu. Nah, ini termasuk yang tugas Bapak Ibu sekalian. Gitu nggih. Nah, ini saya cancel. Saya done Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi sudah minta. Kemudian jikalau misalnya Bapak Ibu sekalian akan mengecek hasilnya, apakah sudah ada yang merespon apa belum, sudah mengisi apa belum, ya Bapak Ibu cukup klik yang bagian respon saja Bapak Ibu. Klik di sini. Oke. Klik yang bagian respon. Nah, setelah klik bagian respon, Bapak Ibu bisa memilih spreadsheet ya, create spreadsheet ya. Sini klik create untuk melihat siapa saja yang sudah merespon. Ini juga termasuk tugas Bapak Ibu. Yang ini ya, ini responnya. Ini nanti harapkan nanti sudah minimal 2 lah, 2 orang di sini sudah merespon. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya tutup nih Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan titik kayak ini. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa download respon. Tapi yang saya minta yang di spreadsheet-nya saja Bapak Ibu, biar nanti tidak mubah. Kalau yang download respon, tidak usah nih Bapak Ibu nanti kalau apa sesudah diklat monggo silakan menggunakan aplikasi pilihan menu download respon monggo, tapi untuk yang ini gunakan yang ini saja yang spreadsheet nih. Spreadsheet nanti isinya 2, kemudian screenshot ini responnya nih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu ingin membagi, tidak hanya menggunakan ini ya, dialog send ya, misalnya sudah ada di drive ya. Kita masuk pada drive misal, teman buka apa jenenge kuesioner bolak-balik. Bagaimana kalau misalnya ini lah saya share langsung dari drive misalnya begitu nih. Kita cari foldernya Bapak Ibu. Cari foldernya, misalnya ini Bapak Ibu nih. Misalnya di materi ini.
di dalam folder ini. Nah, di sana ada, oh salah. Bentar. Yang materi belajar GSE. Nah, kuesioner ya, kuesioner pendidikan nih. Males pembukaannya nggih. Bapak Ibu cukup klik file ini, kemudian klik klik kanan, klik kanan Bapak Ibu klik get link, ya, get link, kemudian Bapak Ibu copy link ini. Jangan lupa di sini posisinya viewer nggih. Ya, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya nanti diedit, digonta-ganti, malah repot. Bapak Ibu copy linknya, kemudian nanti disebarkan ke WA atau kepada orang yang kita kehendaki. Ya gitu nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam form ini itu ada pilihan yang cukup menarik Bapak Ibu, yaitu pada waktu kita menggunakan classroom-nya, ya, kita bisa menilai anak itu secara otomatis nih. Jadi walaupun pakai form, tapi form itu bisa otomatis nih, bisa otomatis, kita tidak perlu manual memasukkan nilai sebagai respon untuk anak-anak kita, tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Caranya ini, jangan di sini Bapak Ibu, di kelas saya saja. Misalnya kelas seni budaya misalnya, ini kelas saya juga Bapak Ibu. Kelas seni budaya saya akan membuat PTS misalnya gitu nggih. Buka yang penugasan, kemudian klik create, klik yang bagian quiz assignment, penugasan quiz, Bapak Ibu. Klik penugasan quiz, ya. Kemudian Bapak Ibu berikan judul sini. Ya. Sini misalnya PTS NAP 2021. Nah, misalnya sini jawab, pilihlah A, B, C, atau B untuk setiap jawaban yang benar. Misalnya kayak gitu nih Bapak Ibu, kasih pendukung kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan ini, grade importing. Grade importing itu berarti Bapak Ibu kalau anak-anak sudah melakukan pengisian ini, Bapak Ibu bisa langsung import pada penilaiannya yang kemarin itu Bapak Ibu. Oke. Ada pilihan importnya. Ini disetting semacam ini dulu, pakai blank ini yang sudah disediakan, Bapak Ibu isi, ya. Kemudian jangan lupa ini Bapak Ibu topiknya, tugas, ya. Atau misalnya kalau tidak tugas, misalnya di sini, padanya tugas ini. Tugas boleh, ya. Kemudian tanggalnya jangan lupa kapan, misalnya tanggal 13 begitu. Waktunya kapan, jangan lupa itu Bapak Ibu untuk senantiasa tertib. Nah, kemudian dijadwalkan Bapak Ibu sekalian, ya, dijadwalkan kapan, ini untuk kapan, misalnya untuk besok, tanggal 11, oke, jam berapa, jam 9, oke, klik jadwalkan. Semacam itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti syarat otomatis itu akan bisa jadi anak-anak itu mengisi di sini, mengisi file yang ini, yang blank quiz ini. Nanti otomatis Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Otomatis ya, tidak perlu unggah satu persatu. Halo, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jelas nggih Bapak Ibu?
Bisa dipahami nggih? Saged, Pak. Napa niki Pak Zainur Rahman tok, yang lain pada ngantuk nggih. Nggih saya stop, Tidak ngantuk, Pak. tidak ngantuk nggih. Alhamdulillah, semangat terus nih Bu. Semangat dong, Pak. Tetap. Nggih Bu, ini kita memang juga Masya Allah, semakin kesini tugas kita semakin banyak nih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keceriaan nggih Bapak Ibu. Tidak putus asa, tapi selalu banyak asa yang melintas di pikiran kita, di benak kita Bapak Ibu. Saya kira cukup dulu nih Bapak Ibu untuk materi tadi drive dengan form ya. Nanti Pak Iman nggak kebagian waktunya ini nanti. Untuk selanjutnya monggo Pak Iman untuk menyampaikan yang Google Sheet nih Bapak. Monggo, saya rehat dulu sebentar meminum. Baik, terima kasih Pak Musliuddin yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang Google Drive dan Google Form. Dan saya kira penjelasannya sangat gamblang sehingga mudah dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Dan tips dari Pak Musliuddin tadi sudah disampaikan, jikalau Bapak Ibu ada sedikit lupa cara mengerjakan penugasan, itu Bapak Ibu bisa memutar ulang video yang kita rekam kali ini. Tinggal itu step-stepnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu ikuti saja. Begitu Bapak Ibu, karena memang jangkauan dari aplikasi ini penggunaannya itu sangat luas, sehingga kalau kita bicarakan dalam waktu yang singkat ya tentu tidak akan waktunya tidak akan cukup. Jadi kami diberi arahan untuk menyampaikan yang kira-kira diperlukan gitu. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita mencoba mempelajari tentang Google Form, kaitannya itu ada dengan Google Sheet ya Bapak Ibu. Google Sheet itu kalau kita bicara Google Sheet itu ya seperti kita kalau di Microsoft Office itu Microsoft Excel ya. Aplikasi spreadsheet atau lembar kerja atau worksheet ya. Itu sama seperti itu. Dan untuk membukanya sama dengan aplikasi Google yang lain ya Bapak Ibu. Sama saja dengan cara membuka aplikasi Google yang lain. Bapak Ibu tinggal ini tinggal mengetikkan ini Bapak Ibu. Ini nanti ada pakai yang ini ya caranya nggih. Maaf ini sebentar. Ya. Bentar dulu. Ini tadi salah pencet ya. Untuk membuka aplikasi Google Sheet sama dengan kita kalau akan membuka aplikasi Google yang online yang lain, kita klik saja yang di pojok kanan sini ada titik 9. Nanti kita cari di sini ada aplikasi namanya Sheets, aplikasi namanya Sheets. Kita klik aja. Nah, otomatis kita sudah bisa langsung masuk ke aplikasi Sheet. Ini tampilannya ya tidak jauh beda dengan ini ya, Bapak Ibu. Aplikasi yang lain di sini ada template kosong ya, ada blank, kemudian di sini ada beberapa template yang sudah ada ya. Nah, kemudian atau beberapa file yang sudah pernah kita buat di sini. Untuk membuat file kosong, kita tinggal klik saja ini di sini blank ya. Kita klik blank di sini. Nah, otomatis kita akan diberi tampilan
seperti ini, persis, ya, kurang lebih sama dengan aplikasi spreadsheet yang lain. Ada, kalau kita bicara lebih teknis ini, ada ini namanya sel, ya, sel pertemuan antara baris dan kolom namanya sel. Kemudian ini area atau range atau rentang ya bahasa Indonesianya. Tapi kita tidak akan bicara seperti itu. Ada kolom, ada baris. Ya. Kalau pelajaran TIK di anak SMP itu detail seperti ini. Untuk memberi nama file Bapak Ibu sama, ya. Tinggal Bapak Ibu klik di sini saja. Nama file yang akan kita buat, kita kendaki. Misalnya kita akan membuat nama file dengan nama file daftar nilai. Bapak Ibu tinggal ketik di sini aja daftar nilai. Ya, seperti itu. Terus Bapak Ibu misalnya mempunyai nilai 5 anak nih, mempunyai nilai 5 anak, 1, 2. Kalau kita ingin membuat penomoran otomatis sama dengan di aplikasi yang lain, tinggal ditarik kayak gini juga bisa. Ya. Seperti itu, sini kemudian nama. Nah, misalnya ini nilai pengetahuan, kemudian ini nilai keterampilan, terus di sini rata-rata, oke, rata-rata. Nah, terus di sini misalnya ibu atau bapak punya nama anak, misalnya Andi, Bagas, Cici, Dewi, sama Eka, oke. Nilainya 90, 85, 895, 95, 80, kemudian 95 lagi, gitu ya. Nilai keterampilannya 95, 95. Nah itu, ya, biar tampilannya lebih besar, saya perbesar tampilannya, ya. Nah, itu besar. Bapak Ibu bisa sama, ini bisa disempitkan sama, ini dilebarkan sama. Bapak Ibu mau membuat nilai rata-rata sama rumusnya, nggih, Bapak Ibu, dengan di aplikasi yang lain. Bisa kita menggunakan autosum yang di sini juga bisa, menggunakan average rata-rata, diklik, tinggal kita blok ke sini. Nah, kemudian tekan enter. Nah, di sini ada ininya ya, kecerdasan buatan dari Google. Langsung memberi saran kepada kita. Kayaknya ini sama, ini mau di rata-rata. Nah, kalau kita setuju, kita centang aja. Atau tekan tombol Ctrl Enter. Kita centang. Otomatis dia pun merata-rata ini dan ini. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kemudian sama kalau kita ingin misalnya ingin membuat kolom begini ya, dibuat kolom kayak gini bisa sama. Kolom border nggih. Garis tepi nggih sama. Ini kita kepengen membuat apa namanya? Fill. Nah, ya sama ini. Misalnya fillnya kuning nggih. Warna hurufnya misalnya merah, sini sama aja. Kita juga bisa memberi tebal huruf sama. Ini kalau kita blok semuanya ya, tebal kayak gini, tebal. Kita bisa juga merubah ukuran huruf sama ini, misalnya dari 10 jadi 12. Sama ya. Nah, nggak ada yang beda. Itu jadi untuk spreadsheet ya nanti tidak jauh beda dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika menggunakan semisal Microsoft Excel. Cuman bedanya dia online Bapak Ibu nggih. Jadi dia kita kerja di awan, penyimpanan otomatis. Tahunya udah tersimpan ini. Kalau dia sudah centang di sini, berarti dia sudah tersimpan. Tanpa kita melakukan penyimpanan otomatis langsung tersimpan.
Kemudian Bapak Ibu, dari data yang kita punya, kadang kita juga kepengin menampilkan dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu. Ini misalnya kita ingin ditampilkan dalam bentuk grafik kayak gini, ya boleh. Misalnya rata-ratanya ini mau ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Ini rata-rata. Nah, kalau grafik kan ada sumbu X, sumbu Y. Biasanya yang ada nilainya, kemudian di bawahnya itu ada nama-namanya. Maka dia akan memerlukan dua komponen, ya. Komponen nama, elemen nama, dan elemen rata-rata. Maka ya kita blok duanya. Caranya dengan menekan shift, menekan kontrol boleh begitu. Ya, menekan apa? Ini di blok kayak gini bersama ini. Kontrol kok shift, kontrol. Ya. Nah ini bisa Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini di blok sambil menekan tombol kontrol di sini. Nah, terus tinggal nanti kita sisipkan apa grafiknya, gitu, diagramnya gitu, diagram di sini. Nah nanti sedang OTW ini diagramnya ditunggu. Nah dia sudah muncul, gitu, muncul. Ini kalau tampilannya terlalu besar jadi nggak kelihatan semua. Nah ini jadi kalau kita geser diagramnya apa? Ya kok mouse-nya agak ini, mouse saya itu agak tombol kliknya itu suka ini. Nah ini ya Bapak Ibu bisa kita geser-geser ini. Nah, biar datanya dan ini kelihatan. Nah itu bisa ya. Jadi di sini nama nggih Andi, Bagas, Cici, Dewi, Eka. Kemudian di sini ada ini apa nilainya. Ini kan kayak ini ya, taunya kalau kayak gini kan kayak mau berkelahi, rata-rata VS nama gitu. Biasanya yang pakai VS itu yang ditinju misalnya. Nah itu ya bisa kita ganti nih. Kita ganti namanya, nggak pakai VS kayak gitu. Misalnya kita ganti ini menjadi diagram nilai. Kita tinggal klik kayak gini aja. Klik. Nah, klik-klik ya boleh. Kita ganti menjadi diagram nilai. Selanjutnya kita juga bisa melakukan ini perubahan tampilan diagram Bapak Ibu. Ini kan diagram batang ya. Seperti ini kita bisa juga melakukan perubahan ya, perubahan. Ini apa? Ini di sebelah ini kalau kita apa namanya klik-klik gitu, nanti di sini akan muncul nah editor diagram. Klik-klik gitu, terus kita muncul. Nah, di sini nanti kalau kita geser-geser sini di sebelah atas itu ada namanya jenis diagramnya, nggih. Ada jenis diagram kolom, ada diagram lingkaran kayak gini, nggih. Kemudian ada diagram rata-rata garis, nggih. Nah, ini kita bisa ganti nih. Nah, ini rata-rata, nggih. Ini tadi perasaan ini sudah saya ganti ya. Diagram nilai. Juga kita bisa menyelesaikan yang lain ini Bapak Ibu bisa dicoba nantinya. Nah itu kemudian juga apa namanya Bapak Ibu sudah bisa membuat ini ya, membuat diagram lingkaran, ya, diagram lingkaran. Nah lebih lanjut, ya, ini untuk pengayaan nanti Bapak Ibu juga bisa memisahkan antara diagram ini dengan sheet-nya, apa dengan datanya nih. Ini kalau Mas ini kan dalam satu sheet, ya, dalam satu sheet. Nah, Bapak Ibu bisa memindahkan ini tadi diganti diagram lingkaran, ya. Ini saya ganti dengan diagram lingkaran. Nah, kayak gini. Nah, Bapak Ibu bisa memindahkan menjadi sheet tersendiri, tidak bareng, ya. Ini bisa diklik di sini, pindahkan ke sheet sendiri. Nah,
Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini sheet 1 berisi data, kemudian sheet ini chart berisi apa namanya? Ini apa berisi diagramnya. Bapak Ibu pun bisa juga mempublikasikan diagram ini nggih. Diagram ini Bapak Ibu bisa disalin, bisa diedit, bisa diterbitkan, bisa didownload, bisa dihapus. Kalau misalnya kita ingin menerbitkan diagram ini nggih, Bapak Ibu tinggal apa? Klik saja terbitkan. Nah, penerbitannya pun bisa dalam bentuk tautan ataupun dalam bentuk sematan ya. Bisa diterbitkan dalam bentuk tautan ataupun dalam bentuk sematan. Ini kok. Nah ini jalan. Nah ini, oke, ini. Nah, itu. Nah ini tautan. Nah ini cat 1, nggih. Nah, ini bisa berupa dokumen, nggih. Bisa juga berupa halaman web. Bapak Ibu, ini mouse-nya agak nih ya. Tautannya itu bisa berupa ini apa? Chart atau diagram, bisa juga sheet 1 yang tadi itu, bisa juga nih. Setelah itu kita klik publikasikan, publikasikan. Klik publikasikan, kemudian ini oke, oke. Sebentar Bapak Ibu, ada ini sebentar. Sebentar, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini ada sedikit gangguan, nggih. Tapi suara saya masih terdengar nih Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Masih, Pak. Tadi ada sedikit. Iya. Mohon maaf. Ini Bapak Ibu nggih, jadi tujuannya kita mempublikasikan itu agar yang kita tampilkan di sini di web ini nggih, yang kita punya di spreadsheet ini bisa ditampilkan. Ini karena saya ini cepat saja, artinya tidak saya perpendek. Ini saya coba share di grup ini, grup kelas nggih. Nih, itu linknya ya. Itu linknya memang jadi panjang kalau kita tidak berpendek ya. Tadi lupa ya. Ada yang settingannya ini ya. Iya. Tadi Iya. Ini hanya ini aja lah ya. Tadi apa namanya? Ini untuk ini aja Bapak Ibu pengayang ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan bisa juga melakukan perlindungan sheet, Bapak Ibu. Misalnya kita agar sheet yang kita buat ini tidak bisa diedit atau diutak-atik oleh orang lain,
kita bisa melakukan perlindungan sheet ini, nggih. Apa namanya, lindungi sheet di sini, nggih. Nah, untuk melindungi sheet ini Bapak Ibu pun bisa memilih kira-kira sheet apa yang sedang apa namanya, yang mau dilindungi, nggih. Bapak Ibu bisa melindungi rentangnya, areanya, atau bisa melindungi sheet-nya. Kalau rentang berarti Bapak Ibu harus menentukan rentangnya. Rentang yang mau dilindungi, berarti hanya rentang ini saja yang dilindungi. Kalau sheet-nya berarti otomatis satu sheet ini akan terlindungi. Okay. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik setel izin di sini. Nah, pembatasannya Bapak Ibu bisa pilih, okay. Yang dibatasi hanya Anda, berarti Bapak Ibu bisa apa namanya, yang ngedit hanya Bapak Ibu, okay, hanya Anda. Tapi kalau custom itu Bapak Ibu bisa menentukan, nggih. Menentukan. Nah, kalau tampil peringatan saja berarti apa? Ada akan muncul peringatan kalau dilakukan pengeditan. Nah, ini, nggih. Kalau custom Bapak Ibu berarti diminta untuk apa namanya? Memilih orang, nggih. Memilih orang yang mau diminta untuk mengedit gitu. Setelah itu klik selesai. Itu seperti itu. Oke. Untuk melindungi sheet seperti itu saja. Oke. Untuk Google Sheet tidak terlalu dalam yang kita bahas Bapak Ibu. Tapi kalau memang Bapak Ibu akan ada yang ingin ditanyakan tentang Google Sheet, kami persilakan, barangkali ada yang bisa kami apa namanya? Bisa kami jelaskan, kalau tidak ya nanti Bapak Ibu yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan kami. Silakan Ibu, Bapak yang ingin ditanyakan untuk Google Sheet, monggo. Kayaknya sudah jelas apa nggih Pak Musliuddin, ini Bapak Ibu sudah jelas semua apa nggih? Untuk penugasan yang pertama masih ada kendala enggak Bapak Ibu? Untuk penugasan yang Google Classroom sama Google Meet masih ada kendala apa tidak? Tugasnya banyak banget, Pak. Itu kan cuma rangkaian Bapak Ibu. Jadi itu itu sebetulnya ini nggih Bapak Ibu nggih. Ini nanti juga mohon dikoreksi oleh Pak Musliuddin kalau saya keliru nggih. Jadi Bapak Ibu itu bisa dengan Bapak Ibu teman sejawat gitu nggih, saling menambahkan. Misalnya Bu Kamsini pas saat itu sebagai gurunya, nanti menambahkan satu rekan sebagai guru yang lain lah, nanti misalnya Pak Zainur Rahman atau yang satu SD yang gampang biasanya sebagai siswanya begitu. Nah, itu jadi nanti cepat nih. Dan itu hanya satu rangkaian Bapak Ibu, satu rangkaian kegiatan sebetulnya. Cuman langkahnya diminta untuk di screenshot gitu aja. Itu kan seperti yang ini Bapak Ibu nun sewu. Kalau mengikuti langkahnya Pak Musliuddin kan berarti tadi waktunya hanya 1 jam nih. Karena Pak Muslim jam 1 sampai jam ya 1,5 jam kurang, 1 jam 20 lah. Kalau Bapak Ibu mengikuti step itu persis dengan yang dilakukan oleh Pak Musliuddin kan berarti juga selesai tadi itu 1,5 jam itu. Dan Bapak Ibu nggih, kalau misalnya mengerjakan tugas, kalau misalnya kondisinya sedang ya agak capek ya istirahat dulu saja gitu. Jadi tidak terlalu capek kan ini Bu. Jadi apa pekerjaan kita yang sudah kita lakukan itu tersimpan otomatis. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah klik di penugasan itu di slide-nya. Kemudian kita tutup saja. Nanti kita klik lagi, ya masih yang tadi itu, masih meneruskan. Kecuali kalau sudah dikirimkan, nah itu Bapak Ibu baru tidak bisa mengedit. Kecuali minta dikembalikan, itu ada yang salah Pak, mau saya perbaiki, mohon dikembalikan dulu. Nah, nanti dikembalikan Bapak Ibu bisa melanjutkan mengedit seperti itu. Monggo yang lain Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan. Saya kira itu tugasnya itu kalau kayak misalnya Google Classroom sama Google Meet itu kan waktu pelatihan kita kan 2 jam,
jam 1 sampai jam 3. Lah kemarin saya mengisi 1 jam, setengah jam. Berarti kan 1,5 jam itu selesai tugasnya itu. Nggak lama. Cuman diminta untuk men-screenshot apa namanya langkah-langkah gitu. Dan kalau ini, Bapak Ibu, kalau diperhatikan ini ada yang masih belum gabung ke Classroom, Bapak Ibu. Ada yang ini satu sekolah dengan Bu Dwi Restiani, Bapak Ibu. Ada yang satu sekolah dengan Bu Restiani. Tidak ada, nggih. Bu Dwi Restiani itu dari mana ya? Kok saya lupa. Karena banyak, nggih. Kemudian ada barangkali ada yang satu kelas dengan ini Ibu Khomisah, nggih. Ada enggak ini dengan Ibu Khomisah? Sedang mengerjakan itu Pak, guru belajar sama simulasi P3K. Oh, sehingga bagaimana Bu? Kira-kira mau mengikuti pelatihan enggak Bu? Mengikuti Pak. Cuman ini Bu, mohon untuk gabung ke Classroom nggih, Bu Khomisah ini. Karena nanti kan tugasnya dikirim lewat Classroom. Kalau Bu Khomisah nggak gabung ke Classroom, nanti Bu Khomisah tidak bisa mengerjakan tugasnya, Bu. Ini Bu Khomisah kan belum gabung nih, masih diundang. Oke. Nah, monggo gabung dulu karena untuk bisa mengerjakan tugas kan harus gabung ya, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak gabung itu nanti mengerjakannya bagaimana? Kan tidak bisa gitu. Terus ada lagi Pak Kris Futuhena ini, Pak Kris Futuhena, ada barangkali Bapak Ibu ada yang kenal Pak Kris Futuhena? Ini sama Pak, itu Bu Kris Futuhena Pak, bukan Pak. Oh, oh ya, Bu Kris Futuhena itu Bu ya, maaf. Saya pun agak ragu ini. Karena belakangnya A ya, Futuhina gitu, A. Jadi ya, itu Ibu nggih. Ini sama sebetulnya ikut pelatihan nggih, pelatihan ini maksudnya tetap berkenan ikut pelatihan Google Suite nggih. Tetap nggih. Tidak Pak, Pirosan. Oh, maksudnya ini tidak jadi ikut pelatihan Google Suite gitu maksudnya? Tidak ikut. Sama Bu. Ini ini dan ini tidak batal ikut, artinya mengundurkan diri begitu? Pak, mengundurkan diri. Oh, okay. Karena sedang ini ya, fokus P3K, napa pripun? Nggih, latihan P3K kali ini tuh guru belajar, Pak. Nggih. Leres. Monggo mboten napa nggih. Kemudian ada Bu Naripen, gimana Bu Naripen? Narimpen. Ada yang ini Bu Narimpen? Bu Narimpen SD Negeri 3 Kemawi. Nggih, ada yang kenal di sini, Bapak Ibu? Enggak ada nggih. Bu tadi yang enggak jadikan Bu Khomisa, berarti SD Negeri 3 Kedung Muringin nggih. Sama Bu juga SD Negeri 3 Kedung Muringin, sami nggih. Jadi mengundurkan diri. Terusan tadi itu yang atas Bu Dwi Restianti kurang paham nggih, Bu. Bu Dwi Restianti itu dari SD Negeri 3 Kemawi juga ini. Sama dengan Bu tadi itu, Bu siapa namanya? Bu Narimpen nggih, Bu Narimpen. Nah, itu berarti dari kemudian ada Bu Sugina, ada Pak Sunarto. Oh, perasaan kemarin Pak Sunarto sudah gabung ya? Pak Sunarto itu kemarin perasaan sudah pernah gabung kok jadi enggak ini. Ini Kemawi sama ini. Dari SD Negeri 3 Kemawi ini Bu Sugina juga Kemawi, Pak Sunarto Kemawi. Kemawi.
Tulisan Bu Wahyu Resti Kasari, coba saya cek dari mana Bu Wahyu Resti Kasari. W Wahyu Resti Kemawi. Oh, berarti ini SD Negeri 3 Kemawi nggak jadi ikut semua apa ya Pak Bu? Tidak ada yang kenal gitu Bu? Ada yang kenal nggak SD Negeri 3 Kemawi? Oh, ini berarti di daerah Soma Gede nggih, Wanasari, Kemawi, Soma Gede nggih. Niki SD Negeri 3 Kemawi. Nah, kayaknya nggak jadi mengikuti atau gimana ya, saya kurang paham ini karena dari semua yang di SD Negeri 3 Kemawi itu kayaknya nggak ada yang gabung classroom nih. Kita tunggu saja lah nanti kita ya, apa namanya, ininya apa memang nggak jadi gabung atau gimana nanti kita lihat. Bapak Ibu, selain apa namanya kesulitan yang Pak Anu soalnya terlalu panjang, kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nggak ada nggih Bapak Ibu? Pak Musliuddin ini kayaknya sudah pada jelas ini Pak Musli dan mungkin akan segera melanjutkan tugasnya ini Pak Musli. Apa kita cukupkan sekian dulu atau bagaimana ini Pak Musli? Oke. Ini kemarin kalau kami lihat juga sudah ada yang mengerjakan, yang mengumpulkan tugas sudah ada, nggih. Jadi sudah ada yang mengumpulkan tugas ini, terima kasih. Sudah ada yang mengumpulkan tugas. Untuk Pak Nur Rohman dari SD mana nggih Pak? Zainur Rohman kok Pak Nur Rohman. Pak Zainur Rohman dari SD mana Pak? SDN 3 Pagaraji Pak. Oh nggih. Nah, kayak ini calon instruktur juga ini nanti ya Pak. Nggak daftar instruktur kemarin Pak Zainur Rohman. Boten Pak. Nggih. Ini Pak Zainur Rohman nanti ya untuk bergabung bersama kami di tim instruktur gitu. Ini ya Bapak Ibu sudah ada yang mengumpulkan tugas ini. Kalau kita lihat di sini nggih, di tugas kelas. Nggih. Nah, ini yang sudah apa namanya mengisi daftar hadir sudah cukup ada 59 ya. 59. Ini kemudian Bapak Ibu kalau ingin memperdalam lagi ini ya, mengulang ini tinggal diklik aja yang sini. Kemudian untuk penugasan classroom dan meet ya, ini sudah ada yang menyerahkan banyak ini yang menyerahkan. Ini ada Bu Anis Marfuah, ada Bu Diah Relawanti, ada Herni Hastuti, ada Bu Hidayat, Bu Masya, Bu Oswah, banyak yang sudah menyerahkan. Monggo yang lain untuk segera menyerahkan itu nggak biar apa namanya. Nah, barangkali Bapak Ibu karena tidak ada yang ditanyakan, dan materinya untuk hari ini Google Sheet saya kira sudah cukup jelas. Untuk besok insya Allah materinya adalah Google Docs, kemudian Google Slide sama Jamboard. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan agar kita senantiasa dapat melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Monggo Bapak Ibu untuk sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan layar terlebih dahulu untuk kami ambil gambarnya untuk laporan.
Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu untuk mengaktifkan layar. Biar kami, iya terima kasih sudah banyak yang mengaktifkan layar, nggih. Ya, untuk Bu Suratni nggih. Nah, Bu Suratni settingan kameranya masih pakai Webmax nggih, jadi belum di switch ke ke anu ini, ke apa namanya, ke ini, settingan kamera laptop nggih. Banyak ini ya yang sudah muncul, baik saya screenshot nggih, 1 2 3 nggih. Nggih, saya ulangi karena tadi ada yang sedang menengok nggih. Sebentar. Saya ulangi nggih. Monggo Bapak Ibu persiapan menghadap kamera nggih. 1 2 3 nggih. Nah, nggih. Terima kasih Bapak Ibu nggih. Nah, nanti satu kali lagi Bapak Ibu ini ada yang ketutupan tulisan ini. Ulangi satu kali lagi Bapak Ibu ini ya. Nah, 1 2 ya, malah banyak nutup nggih. 1 2 nggih. Nggih, 1 2 ini sinyalnya saya jelek apa ya? Jadi kadang bukan nutup ini. Oke lah, ya guys, saya kira udah ya. Tadi udah malah bukan nutup semua ini. Gitu Pak Musliuddin, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, monggo Pak. Ini kayaknya sudah jelas Bapak Ibu. Oke, kalau sudah jelas ya sampun lah Pak. Nggih. Langsung ditutup saja napa nggih Pak Musliuddin? Nggih. Monggo Bapak Ibu kita akhiri. Nggih, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa lagi besok di link dan waktu yang sama. Sekaligus besok untuk penutupan rangkaian pelatihan. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami dan Pak Musliuddin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Musliuddin tadi yang ngerak apa ya, Pak? Iya, Pak, ini sedang saya masukkan ke WA Pak sebentar. Yang rekam. Ya, makanya untuk stopnya.